Ya jadi kalau hari ini kita bisa selamat terus kemudian ada orang Garuda ngisi mobil ngisi bensin di Shell, menurut saya nggak pantas. Karena dia bisa hidup dan masih pakai mobil itu dengan Pertamina, berarti kita tidak dilarang. Iya. Dan banyak BUMN lain ya, tapi mau yang menakjubkan kan lihat magnitude angkanya kan memang. Jadi kita negosiasi satu demi satu, mencoba reschedule hutang bapak dan ibu, yang satu-satu mau kita janji nanti tahun depan kita gini, gitu tahun 2021 muncul, ketemu lagi janji baru lagi. Ya tetap aja nggak ada masukan, walaupun waktu itu ada tanda-tanda membaik ya kan. Tapi begitu Delta itu masuk jeblol lagi terus PPKM muncul, wah, it's going nowhere. Sampai kita bolak-balik ke kementerian, khususnya Pak Tiko sebagai wamen kita, diskusinya, sampailah kita pada kesimpulan, wah ini berat. Dan ketika ada pihak yang masuk ke PKPU, kita diskusi langsung ketat kan. Kami memposisikan ini posisi yang lebih baik. Karena kalau kita nggak lewat PKPU, kita bisa jadi satu hari perusahaan masih berdiri, tidak ada yang mempilotkan kita, tapi kita nggak bisa beroperasi karena pesawatnya diambil semua. Jadi waktu menjelang PKPU itu jumlah pesawatnya mulai dilarang terbang sama pemilik ya karena udah setahun 2 tahun nggak bayar kan. Daripada rusak, dikanibal gitu kan, pemilik pesawat itu minta nggak boleh terbang. Dan begitu dia ngeluarin email aja gitu, asuransi berhenti. Nah kalau asuransi berhenti, pilot ada yang mau terbang kan? Nggak ada yang mau terbang. Jadi begitu dia menyatakan ini di grounded udah berhenti gitu kan. Itu drastis. Berapa ya? Kalau nasa kita tinggal 30 waktu itu yang bisa terbang. Nah kalau ngitung perkembangan di grounded kan ini saya bilang sama teman-teman ini one day bisa semua bergrounded dan kita nggak bisa terbang, perusahaannya tutup. Jadi ketika dia masukkan PKPU memang saya dipanggil beberapa menteri yang nggak ada hubungan sama Garuda, ditanya lu gila lu, kamu gila yakin Garuda bisa lewatin PKPU? Enggak. Tapi yang cukup menarik dan yang membuat kita bulat itu adalah bahwa kalau nggak capai kesepakatan di hari ke-271 perusahaan ini bubar, bangkrut gitu kan. Saya nggak terlalu yakin banyak orang yang pengen kita bangkrut gitu kan. Yang kedua, kalau kita PKP, kita harus bayar utang yang lagi jalan. Perusahaan nggak boleh di-grounded gitu kan, dan segala macam. Kita mesti beroperasi. Tinggi good idea ya. Atau pilihan yang terbaik yang kita punya. Banyak hal yang menarik. Yang pertama, teman-teman direksi bilang, bos kita berstrategi negosiasi. Tahu, udah hutang nggak bayar, motong 80%, pikir pula berstrategi, udah kita jahat, jangan juga lakukan dengan cara jahat. Jahat, 80%. Kenapa saya bilang jahat lah? Brutal, bahasa kita brutal kali. Kalau kita melihat itu dapat pekerjaan di Garuda 1,5 miliar, untuk bisa dia ngerjain, dia ngakunin rumahnya. Ya udah selesai kejadian, supaya sama Garuda, rumahnya mau distabang. Kan brutal gitu. Terus kita bilang, utangnya dipajangin atau dipotong 80%. Di dalam proses negosiasinya itu ya kata-kata FU itu udah sangat sering saya dapat. Solim, tega, Masya Allah. Ada yang waktu kita ngomong illalilah dong. Oh jadi hari ini kalau ngomong ini kita ketawa aja. Ini kayak kita lagi di OS zaman dulu. Kita cerita itu dengan penuh tertawa, tapi kita nggak pengen ngulangin itu lagi. Jadi itu ya akhirnya kita lolos gini segala macam. Dan yang pada waktu itu saya dan teman-teman direksi juga dengan Pak Tiko sering diskusi. Ya seperti Anda tadi bilang, Garuda ini kan udah berapa kali berapa kali diselamatin sama pemilik. Ada satu sesi di mana saya sama Pak Tiko bilang, bos kalau satu hari gua udah pensiun terus gua dengar berita ada di Garuda melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kemungkinan suatu hari di PKP lagi, gua minta izin lu, gua datangin direktur itu, gua tonjok aja walaupun gua udah 70. Dia nggak ngerasain sih orang di melakukan proses restrukturisasi seperti ini gitu. Jadi diskusi kita internal ini kita bilang, yang pertama restrukturisasi debt itu keniscayaan, tapi worthless. Yang kedua, bagaimana membuat para kreditur yang kita utang, yang punya piutang dari kita dipotong gila-gilaan, moving forward tetap mensupport. Agak nggak masuk akal juga ya, Anda utang terus saya potong, terus kemudian saya minta Anda full support juga gitu. Yang ketiga, bagaimana ini nggak kejadian lagi kan? Ini yang penting. Jadi dalam kita negosiasi di PKP itu bukan kita ngomong nanganin utang. Saya nggak tahu kalau beberapa teman-teman yang juga masuk PKPU sekarang gitu ya. Lewat itu kita bicara, pertama saya minta dipotong utang. Di recovery 20% recovery itu istilahnya gini ya. Ada yang kita potong, ada yang kita panjangin. Nah yang kita potong 80% jadi tinggal 20% pun nggak kita bayar kan. 2/3-nya kita kasih, kita ngutang lagi 9 tahun, 1/3-nya jadi saham.
Ya mayoritas benar, jadi nggak ngeluarin duit sama sekali. Mereka pasti marah, dan kita sangat sadar sekali pada waktu Iya. mereka marah dan tidak mendewa. Yang kedua, bagaimana kita memastikan bahwa mereka akan tetap support kita. Iya. Nah caranya pada waktu itu atau pikiran yang kita lakukan, udahlah kita jujur aja. Kalau dia bilang saya nggak mau terima, ya disuruh keluar aja. Besoknya datang lagi. Filosofi yang waktu itu kita sepakati adalah, ya kita terlalu brutal gitu kan. Ya jadi mohon kita sama-sama paham bahwa orang pasti marah. Kalau ada orang yang, oke, kita juga mesti curiga ada apa nih gitu kan. Jangan-jangan dia memang udah untung gila-gilaan sebelumnya gitu, dipotong 80%, ya cuman sebagian kecil dari keuntungannya dipotong. Hampir 100% sih semuanya marah atau ini segala macam. Tapi memang cukup menarik, kayaknya kita kan selalu pertemuan tuh ya, saling ya cek statusnya ini gimana nih kayak itu ini kan kita bagi tugas semua. Saya bilang nggak ada yang boleh duduk belakang meja terus menikmati hidup, meeting terus apa nih nggak datang, termasuk saya dan kita datang ketemu kayak itu ngadepin kayak itu gitu kan. Nggak ada yang nggak ngadepin gitu. Direksi aja kita bagi gitu kan. Ada yang datengin, ada yang telepon segala macam. Saya juga datengin beberapa orang gitu. Memang setelah beberapa kali dengan apa adanya kita negosiasi, lama-lama menurun gitu. Akhirnya berubah jadi support gitu kan. Dan majority dari mereka kayak gitu yang menerima PKPU kemarin itu jadi teman kita semua.